Setelah saya melakukan observasi di masing-masing kelas, baik dari guru kelas maupun guru mapel, kemudian saya kembali ke pengelolaan kinerja di PMM untuk melakukan rating observasi. Yang saya lakukan adalah saya kembali ke pejabat penilai kinerja, kemudian saya akan melakukan penilaian. Kemudian saya cek penilaian. Nah, di sini terlihat bahwa status praktek kinerja Bapak Ibu guru yang saya ampuh. Kemudian saya ke nilai. Nah, dari sini saya bisa mengetahui Bapak Ibu guru yang telah melakukan praktek kinerjanya. Kemudian saya cek satu persatu. Dimulai dengan rating observasi, yaitu dengan saya memberikan penilaian pada saat setelah observasi, kemudian saya memberi rekomendasi untuk Bapak Ibu melakukan peningkatan praktek kinerjanya. Setelah itu saya kumpulkan, kemudian Bapak Ibu melakukan tindak lanjut di PMM-nya. Setelah Bapak Ibu guru melakukan tindak lanjut, kemudian Bapak Ibu akan melaporkan ke kepala sekolah untuk saya lakukan penilaian. Kemudian saya kembali ke perilaku kinerja, kemudian saya cek di dokumen tindak lanjut. Kemudian saya memberi penilaian kembali di dokumen tindak lanjut. Yang isinya di sini adalah mengenai refleksi observasi praktek kinerja guru. Ini adalah refleksi dari Bapak Ibu guru yang sudah melakukan tindak lanjut. Ini refleksinya. Kemudian setelah itu saya selaku penilai kinerja melakukan penilaian dengan memilih salah satu opsi yang ada di PMM ini. Kemudian setelah itu, setelah saya melakukan penilaian, kemudian saya akan kumpulkan. Kemudian saya melaporkan kepada Bapak Ibu guru untuk kembali melakukan refleksi tindak lanjut. Setelah Bapak Ibu guru melakukan refleksi tindak lanjut, kemudian Bapak Ibu guru akan melaporkan kembali ke kepala sekolah untuk diadakan penilaian kembali di refleksi tindak lanjut. Kemudian kepala sekolah akan lanjut menilai di refleksi tindak lanjut. Di dalam refleksi tindak lanjut ini ada 3 yang harus Bapak Ibu kepala sekolah lakukan penilaian. Yang pertama adalah nilai upaya refleksi guru yang meliputi tantangan guru yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah upaya mempelajarinya. Yang terakhir adalah nilai peningkatan kinerja guru. Setelah kepala sekolah melakukan penilaian ketiga refleksi tindak lanjut tersebut, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah akan mengumpulkan. Setelah dikumpulkan, kemudian nanti Bapak Ibu guru bisa mengecek apakah status kinerjanya sudah 100% apa belum. Dan ini sudah terbaca 100%, kemudian kepala sekolah nanti juga akan melakukan penilaian di perilaku kinerja. Setelah itu, Bapak Ibu guru, kemudian kita himbau untuk mulai melakukan pengumpulan dokumen, pelengkapan dokumen. Setelah Bapak Ibu guru melakukan pengumpulan dokumen, kemudian saya selaku kepala sekolah akan memeriksa kelengkapan dokumen yang telah Bapak Ibu guru kumpulkan. Ini salah satu contohnya. Ini ada yang sudah melakukan pengumpulan, namun ada beberapa yang belum. Ini saya akan lakukan kelengkapan dokumennya. Saya ambil contoh Ibu Anugrah Aningsi. Kemudian saya akan memeriksa kelengkapan dokumennya. Nah, ini sudah ada 2 dokumen yang sudah dikumpulkan. Di antaranya adalah 2 sertifikat di pelatihan mandiri. Ini sudah dikumpulkan karena ini sudah hijau. Kemudian yang warna oranye ini adalah berarti belum dikumpulkan, belum mengumpulkan. Kemudian yang ini, yang warna kuning sudah mengumpulkan namun belum lengkap. Bagi yang sudah lengkap, nanti semuanya yang sudah lengkap nanti akan pada status observasinya akan berupa centang hijau
dan status perilaku kinerjanya adalah sudah selesai. Ini salah satu contoh guru saya sudah ada satu yang sudah selesai untuk praktek kinerja semuanya. Demikian untuk penilaian rating status observasinya. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kita akan mulai dari mana dulu? Siapa yang mau merefleksikan terlebih dahulu? Kan Bu Aryati untuk merefleksikan tindak lanjut yang sudah Bu Aryati lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan refleksi hal apa saja selama 1 minggu seperti itu. Dari saya, guru kelas 1 itu peristiwa yang terjadi dalam 1 minggu itu bagi kami itu karakteristik peserta didik meningkat pasca implementasi disiplin positif. Sebagai contoh itu, anak-anak kelas 1 yang tadinya pulang sekolah itu langsung pulang, untuk sekarang itu mereka sudah inisiatif sendiri, merapikan tempat duduk, membuang sampah yang baik ada di laci atau yang di sekitar sekolah seperti itu di kelas. Terus ada juga satu peristiwa yang membuat saya itu sangat terharu, senang, bahkan suatu ketika itu pelajaran JOK jam pertama itu saya masuk ke kelas. Saya penasaran, kok anak-anak kemana seperti itu? Ternyata itu mereka secara kesadaran pribadi itu mereka melakukan kegiatan literasi, kegiatan rutin seperti itu tanpa bimbingan saya, tanpa ada perintah dari guru seperti itu. Terusan yang berikutnya itu pembelajaran yang saya peroleh melalui implementasi disiplin positif itu mampu menumbuhkan dan juga mengembangkan karakteristik peserta didik dari dalam diri seperti itu. Terus kedepannya yang akan saya lakukan itu saya akan meneruskan penguatan positif mengenai perilaku anak dan meningkatkan kompetensi dengan mempelajari modul disiplin positif dan juga membuat aksi nyata seperti itu, Bu. Terima kasih teman-teman dan Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Aryati atas refleksinya. Setelah diadakan tindak lanjut, intinya perubahan pada diri siswa itu terjadi ke arah yang lebih baik. Setelah Bu Aryati, siapa lagi? Tinggal guru mata pelajaran ya. Ada Bu Aning dan Pak Imam. Mau siapa? Bu Aning, ya Bu Aning dulu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ibu telah memberikan waktu kepada saya selaku guru agama untuk memberikan refleksi pembelajaran setelah tindak lanjut nggih. Yang pertama, faktanya selama 1 minggu ini yang saya alami setelah melakukan tindak lanjut tentang penerapan disiplin positif di kelas 2, saya melihat hal yang baik diantaranya murid sudah menerapkan dan melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian saya juga sudah menerapkan di beberapa kelas, contohnya di kelas 6, kemudian di kelas 3. Memang belum semuanya Bu, karena memang mungkin waktunya yang belum bertemu begitu Bu. Kemudian saya melihat banyak perubahan yang baik, diantaranya seperti lebih saling menghargai dan menghormati. Yang tadinya biasanya membuli temannya, alhamdulillah dengan adanya disiplin positif itu kesepakatan kelas, anak-anak lebih menghargai, gitu. Kemudian perasaannya tentu saya merasa sangat senang karena hal itu hal yang baik, seperti di agama kan diajarkan untuk mempunyai akhlak yang baik harusnya Bu. Jadi bukan hanya tentang kognitifnya saja yang harus meningkat, tetapi lebih ke perilakunya. Gitu. Anak-anak juga merasa lebih senang Bu, karena yang biasanya misalkan tadi yang tidak bisa dibantu temannya kayak gitu Bu. Kemudian yang mungkin kemarin ada yang datang terlambat, ketika masuk ke kelas kan agak ekspresinya agak malu dan lain sebagainya. Setelah ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat, alhamdulillah anak-anak jadi lebih disiplin dan lebih bersemangat lagi. Kemudian findingnya ternyata penerapan disiplin pada anak dapat dilakukan dengan hal yang positif tanpa guru menekan atau memaksa. Anak dapat menyadari sendiri bahwa perilaku disiplin itu penting untuk dirinya. Mungkin hanya itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan. Baik, terima kasih Bu Aning yang telah menyampaikan refleksi pembelajaran untuk tindak lanjut yang sudah dilaksanakan. Untuk selanjutnya kelas berapa tinggal? Saat tadi sudah kelas 1, kelas 2, kemudian ada diselingi dengan guru mapel. Sekarang kelas berapa? Kelas 3, iya.
Monggo Pak Ajis untuk menyampaikan refleksi yang telah dari tindak lanjut yang telah dilakukan. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Pembelajaran yang kemarin saya dapatkan adalah anak-anak sudah mulai senang dalam mengikuti pelajaran, jadi sudah ada peningkatan. Alhamdulillah setelah ada observasi kemarin, siswa sekarang semakin semangat untuk belajar. Yang dulunya ada beberapa siswa yang tidak masuk sekolah, alhamdulillah saat ini siswa-siswa tersebut sudah mulai aktif kembali untuk mengikuti pembelajaran, walaupun sekarang untuk tingkat absenannya semakin sedikit daripada yang kemarin. Peristiwa yang perasaan yang saya alami adalah saya sangat merasa senang, saya merasa bangga karena siswa tersebut bisa aktif kembali untuk mengikuti pelajaran, dan semua siswa antusias untuk mengikuti pelajaran setelah adanya kegiatan observasi kemarin. Untuk tindak lanjut yang akan saya laksanakan adalah saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih menarik, akan lebih menyenangkan bagi anak-anak. Itu yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi kemarin refleksi yang saya sampaikan. Untuk kemarin pada saat observasi, saya memang kurang merasa responsif terhadap siswa. Kemarin ada siswa yang masukkan tangan untuk bertanya, tapi karena kurang respon dari saya, sehingga untuk kedepannya saya akan lebih responsif lagi, lebih ceria lagi, dan mungkin akan lebih menyenangkan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ajis. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah merefleksikan hasil tindak lanjut Bapak Ibu setelah melaksanakan observasi untuk peningkatan perilaku kinerja. Bapak Ibu sudah disampaikan semua. Yang intinya saya ambil kesimpulan untuk refleksi hari ini berarti semua kelas, baik yang Bapak Ibu wali kelas maupun yang guru mata pelajaran, itu pembelajarannya setelah diadakan peningkatan kinerja Bapak Ibu melalui penerapan disiplin positif. Alhamdulillah tadi dari hasil yang Bapak Ibu sampaikan semuanya meningkat dengan baik. Begitu ya Bapak Ibu ya? Baik, kalau demikian saya akhiri refleksi pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya pesan laksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa selalu merefleksikan diri agar apa yang kita lakukan semakin hari semakin baik dan pembelajaran akan meningkat sehingga siswa-siswi kita lebih senang untuk belajar di sekolah. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.